Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Gisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran melanda gudang penyimpanan ban dan oli di kawasan industri modern Kabupaten Deli Serdang. Bawa sabu-sabu seberat 3 kg, 3 kurir narkoba ditangkap personel Satuan Reserse Anti Narkoba Polres Padang Sidimpuan. Warga pesisir Pantai Pandan, Kota Sibolga, sulap cangkang kerang jadi beragam kerajinan. Kebakaran melanda gudang penyimpanan ban dan oli di kawasan industri modern Kabupaten Deli Serdang. Api diduga muncul akibat korsleting listrik. Karyawan dan sejumlah petugas keamanan kawasan industri modern mendadak panik karena api membakar gudang penyimpanan ban dan oli di Desa Ampali, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang pada Kamis malam pekan lalu. Banyak bahan yang mudah terbakar membuat api semakin membesar sehingga menyulitkan para petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Bahkan untuk memadamkan api di dalam gudang, petugas terpaksa mendobrak pintu gudang dengan alat berat. Kapolsek Medan Labuan menyebutkan api pertama kali diketahui saat para karyawan hendak pulang bekerja. Sempat dilakukan pemadaman oleh para karyawan, namun api semakin membesar. Informasi awal dari mana Pak? Api Pak? Informasi awal asal apinya belum masih dalam tahap kita. Itu kejadiannya tadi kita terima jam 12.30 sore lagi. Pak, ini kan masih proses pendinginan. Apa ada diduga korban jiwa di dalam Pak? Untuk sementara waktu hasil dari pemantauan belum ada. Pihak kepolisian masih melakukan penyidikan penyebab kebakaran. Sementara itu, api baru bisa dipadamkan 4 jam kemudian setelah 12 unit pemadam kebakaran dari Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang turun ke lokasi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Sesosok jasad pria tak dikenal ditemukan mengapung di dalam parit. Diduga mayat pria itu merupakan korban pembunuhan karena ditemukan luka di leher jejak senjata tajam. Jasad pria tanpa identitas ditemukan warga di Dusun 1 Sumberjo, Desa Perkebunan Pernantian, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuan Batu Utara di dalam parit. Saat ditemukan, posisi jasad telungkup. Lokasi penemuan jasad yang berada di Jalan Lintas Sumatera menggegerkan warga desa, bahkan sebagian pengguna jalan ikut penasaran. Petugas Inafis dikerahkan ke lokasi kejadian, muncul informasi adanya sesosok mayat mengapung di parit. Personel Polsek Merbau pun langsung memasang garis polisi. Selanjutnya, mayat pria yang telah mulai membusuk itu dibawa ke RSUD Ranto Prapat. Dari hasil pemeriksaan awal, terdapat luka pada bagian leher yang identik dengan luka senjata tajam. Pada tubuh korban ditemukan luka bekas benda tajam di bagian leher yang mengakibatkan luka yang cukup parah. Selanjutnya, proses tersebut dalam penyelidikan Satreskrim Polres Labuan Batu. Sejumlah saksi yang pertama kali menemukan jasad telah diperiksa, namun polisi belum mengungkap hasil identifikasi mayat termasuk ditemukannya barang bukti di lokasi temuan jasad. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuan Batu. Seorang siswa SMP di Sibolga hilang terseret derasnya ombak laut di pantai Pelabuhan Lama pada Sabtu pekan lalu. Korban terseret ombak saat hujan deras. Puluhan teman sekolah dan kerabat korban Febrianto Lauli, 15 tahun, warga Jalan Kakap, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga, Sambas, dilanda kepanikan, menantikan dengan cemas korban yang hilang. Warga juga memadati dermaga Pelabuhan Lama Sibolga. Hilangnya korban berawal saat korban bersama beberapa orang temannya mandi di pinggiran pantai.
saat hujan deras mengguyur kota Sibolga. Tanpa diduga, korban terseret arus ombak besar. Kondisi korban yang diduga kelelahan tidak mampu melawan derasnya gulungan ombak. Beberapa teman korban sempat melakukan pertolongan, namun gagal. Korban hanyut di bawah ombak. Kejadian itu langsung dilaporkan ke Pos SAR Pantai. Untuk kronologis kejadian, jadi siswa ini sedang mandi di laut. Kemudian satu orang di antara siswa yang berenang ini kehabisan tenaga, kelelahan. Namun ada upaya teman untuk membantu. Namun teman yang membantu ini juga tenaganya juga terbatas, sehingga begitu mau diraihnya kembali lagi si korban sudah tidak bisa terjangkau lagi. Untuk aksi yang sudah kita laksanakan pada hari ini, yaitu sudah melakukan pencarian dengan penyisiran dan penyelaman manual baik dari masyarakat dan instansi yang terkait. Sabtu petang, tim gabungan Basarnas tampak mengerahkan beberapa perahu karet untuk melakukan penyisiran. Namun upaya pencarian korban terhalang akibat derasnya hujan dan minimnya pencahayaan di sekitar lokasi pencarian. Upaya pencarian korban akan dilanjutkan pada Minggu pagi. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari kota Sibolga. Sidang gugatan mantan Wali Kota Siantar, Robert Edison Siahaan, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digelar di ruang sidang Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar ditunda, lantaran tergugat pemenang lelang tidak hadir. Agenda sidang kedua pada Rabu pekan lalu mengenai gugatan perdata oleh mantan wali kota periode 2005 hingga 2010, Robert Edison Siahaan, yang menggugat KPK, BPN, KPNK, dan pemenang lelang terkait surat perintah lelang dari KPK yang dianggap penggugat tidak sesuai dengan isi amar putusan Pengadilan Tinggi Tipikor 2012. Penggugat R.E. Siahaan, mantan wali kota Pematang Siantar, terjerat kasus korupsi oleh KPK di tahun 2012 lalu. Ia divonis penjara selama 12 tahun yang meliputi pidana pokok 8 tahun dan pidana tambahan uang pengganti sebesar 7,7 miliar rupiah selama 4 tahun. Namun berselang 3 tahun kemudian, rumah dari harta warisan mertua R.E. Siahaan disita oleh KPK dan dilelang di tahun 2016. Dalam jadwal persidangan kedua ini, pihak tergugat KPK hadir dan diwakili oleh Biro Hukum KPK dan menyerahkan berkas-berkas kepada Hakim Ketua Reni Ambarita, Nasfi, dan Hakim Anggota Katerina Siagian. Bang, gimana tanggapannya Bang sidang kali ini Bang? Ya sidang, kita akan menerima panggilan udah. Gimana persiapan KPK menghadapi gugatan ini? Ya tentu kita persiapan lah, di kantor persiapan segala macam hal. Nanti kurang lebih terkait detailnya boleh ke kantor untuk juru bicara yang ngeluarin pendapat. Karena tugas kami cuma untuk menghadiri sidang. Ya, Kehadirannya atas perintah Ketua KPK untuk menghadiri jadwal sidang. Tergugat 2 hadir, tergugat 3 hadir, tergugat 4 tidak hadir. Tergugat si pembeli ya? Ya, si pemenang lelang atau pembeli. Nah, setelah tergugat 4 nggak hadir, kemudian hakim memverifikasi panggilan atau relas panggilan. Ternyata sudah dipanggil ke tempat alamat yang sudah kita berikan perubahan dan diterima oleh resepsionis, tapi mereka ternyata nggak hadir di sini. Nah, karena nggak hadir tergugat 4, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara masih ada kesempatan setelah lagi untuk dipanggil. Ya. Setelah itu nanti Kecuali kalau misalnya nanti setelah tergugat 4 nggak hadir, sudah selama dengan panggilan 3 kali berturut-turut, maka sidang akan dilanjutkan tanpa hadirnya yang bersangkutan. oh itu aja tadi ya? Ya. Sidang kedua ini diundur lagi karena pihak tergugat 4, yakni pemenang rumah lelang R.E. Siahaan, tidak hadir. Sidang ditunda hingga 20 September mendatang. Yan Asmara melaporkan dari kota Pematang Siantar. Usai tak lagi menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajeksa berencana fokus untuk kemenangan Partai Golkar di Sumatera Utara. Sepupu artis Ralinsyah itu akan maju pada kontestasi pemilihan legislatif pada pemilu 2024. Sempat diisukan renggang dan bakal menjadi rival politik dengan mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Ijek dengan tegas menyatakan bakal maju sebagai calon legislator asal Sumatera Utara ke Senayan.
Ia menyatakan saat ini tengah menggunakan hak politiknya untuk memaksimalkan kemenangan Golkar selama memimpin Partai Beringin itu di Sumatera Utara. Meski demikian, Ijek juga tidak menutup kemungkinan bakal kembali mencalonkan diri baik untuk Cagup maupun Cawagup pada Pilgub Sumatera Utara Oktober 2024 mendatang. Setelah saya menyelesaikan amanah jabatan sampai dengan 5 Agustus ini, saya sekarang sudah menjadi masyarakat biasa dan sebagai Ketua DPD Partai Golkar, saya sudah bisa menggunakan hak politik saya secara terbuka karena saya tidak lagi menjabat di jabatan pemerintahan. Insya Allah setelah ini saya akan mendaftarkan untuk menjadi calon legislatif DPR RI wilayah Sumut 1 yaitu Medan, Deli Serdang, Serdang, dan Tebing Tinggi. Mudah-mudahan amanah dari partai untuk ikut dalam kancah politik ini bisa saya pertanggungjawabkan dan insya Allah saya tetap mohon doa dukungan dari seluruh masyarakat di Sumatera Utara untuk membantu kami Partai Golkar yang intinya kami adalah untuk kepentingan masyarakat Golkar.